Nah, terus saya lanjutkan supaya nggak terlalu saya lakukan banyak terapi ke anak saya, seperti kayak, sebelum saya tahu anak saya adalah autism infantil itu dari dokter di Singapura, dokter syaraf anak, yang setiap harus tes EEG. EEG itu untuk tahu gelombang otak anak kita. Wah, tes EEG itu juga lama, harus dipasang gitu. Bayangin anak hiperaktif harus dipasang, dia harus tidur gitu. Gimana caranya membuat dia tidur? Ya dibebet sama handuk. Handuknya tuh besar, kita gulung anak itu dengan handuk, mau nggak mau dia jadi lontong gitu. Kan nggak bisa ngapa-ngapain. Ya tapi itu bisa berlangsung 3 jam. Nah, bayangin, ya sampai sekencing-kencingnya, marahnya ya semua di sana. Nah, EEG waktu saya ke sana ke satu dokter psikiatri, anak, dia mengatakan bahwa anak saya infantil autism. Nah, saya nggak tahu itu apa, itu makanan apa. Pertama kali saya mendengar infantil autism ya dari sana. Karena saya waktu pulang dari China, saya pikir anak saya cuman, ada pendengaran yang tidak bagus, jadi dia nggak bisa bicara. Tetapi problem utamanya nggak taunya anak saya itu jadi berlapis-lapis. Pendengarannya kurang di salah satu telinga, terus kena infantil autism, tahun berikutnya dia mengalami trombositopenia. Jadi trombositnya tuh rendah terus. Jadi kalau ada pendarahan itu nggak bisa membeku darahnya. Jadi kalau di bawah kulit kelihatan seperti lebam-lebam gitu. Nah, saya pikir anak saya seperti bahwa tadi sampai mana ya? Kena telinganya problem, habis itu autism, habis itu kena trombositopenia. Ini trombosit yang rendah ini juga berbahaya karena kalau pendarahannya di otak, anak ini juga bisa meninggal gitu ya. Jadi masa-masa kecil anak saya ini saya juga penuh pergumulan di mana yang bisa saya lakukan hanya mengobati trombositopenianya. Yang dua ini nggak bisa dipasang alat karena waktu itu bilang kalau hanya salah satu yang nggak bisa mendengar, mending jangan dipasang alat karena akan membingungkan otak kalau kita pasang alat pendengar, penguat suara, mungkin supaya dia mendengar lebih baik. Jadi ya setelah trombositnya oke, nah saya berjuang dengan dua ini. Autism, tapi kalau pendengaran saya nggak lakukan apa-apa, saya lebih banyak saya tahu kalau telinga sebelah kanannya lebih mendengar, kita ngomongnya dari sebelah kanan. Nah, kalau umpamanya jadi dia lebih bisa respon lebih cepat gitu. Oke. Terus terapi-terapi yang saya lakukan itu, duh, saya pernah ke oh ya, saya mungkin perlu anukan satu hal, usaha yang semuanya mungkin orang tua di sini juga mengalami, saya tutup aja ya, eee, mengalami hal-hal yang nggak pada umumnya terjadi, yang kita lakukan nggak sesuai dengan logika kita gitu ya. Tetapi ya kita lakukan karena kita sangat berharap anak kita itu bisa jadi, pulih normal seperti anak-anak pada umumnya. Jadi saya, terapi-terapi yang saya lakukan adalah salah satunya saya melakukan, tusuk jarum di China. Jadi saya harus stay di sana selama 6 bulan untuk tusuk jarum setiap hari, seminggu cuman hari Minggu aja yang libur selama 6 bulan. Dan memang itu saya karena ada testimoni bahwa ada anak yang sembuh dari autismenya karena tusuk jarum ini dan kebetulan profesor yang melakukan tusuk jarum ini sudah tua renta. Jadi kalau saya menunda agak lama sedikit mungkin profesornya ini juga akan meninggal gitu ya. Jadi itu di saat itu kita tuh saking ya apa ya,
nggak tahu yang mana yang mau dianut, pokoknya, teman-teman ke kiri, kita semua ke kiri, gitu. Ke kanan lagi, ke kanan. Nah, jadi pada waktu ke China itu pun kita berombongan itu orang-orang tua. Jadi kita sampai satu floor hotel itu kita book dari orang dari Indonesia semua yang punya anak special need bermacam-macam, dari autism, CP, cerebral palsy, atau, Down syndrome. Jadi apapun ada di sana, ya termasuk yang paling banyak, anak-anak CP, karena anak-anak CP itu memang yang punya mendapat benefit paling banyak dari terapi akupunktur ini. Karena terapi akupunkturnya ini mungkin seluruh tubuh ditusuk jarum. Saya nanti, saya akan dokumentasikan foto-foto anak saya, mungkin saya ada waktu zaman dulu yang saya nggak pernah pikir untuk dokumentasikan semua ini sampai Dokter Ali bilang, "Kamu nggak pernah menampilkan foto-foto, fotonya banyak, berserakan." Nah, saya harus didokumentasi lebih bagus untuk bisa menjadi sebuah cerita ya. Oke, terapi yang lain yang pasti saya pertama-tama adalah terapi untuk kemandirian, di mana itu terapi hanya, yang kita lakukan dengan, guru-guru dari SLB yang melihat anak saya bukan autism tetapi anak yang berkebutuhan khusus seperti global mungkin, global developmental delay. Jadi, anak saya cuma diajar kemandirian, pakai sepatu, pakai baju, mandi. Nah, saya pikir kalau anak saya diajarin gitu terus kan, kapan anak saya itu jadi pinternya? Ya nggak pinter-pinter lah. Heeh. Jadi, setelah itu saya ketemu untuk konsultan ABA dari Australia, dan di sana saya konsultasi untuk program anak saya ABA, dan saya harus mengajar sendiri di rumah sampai saya harus, karena saya belajar dan harus mengajar, saya nggak punya energi untuk itu. Jadi saya mencari satu terapis, jadi terapis mengajar, saya yang belajar. Nah, saya memperhatikan cara dia mengajar sudah benar atau belum. Jadi itu cikal bakalnya saya belajar, EBA atau apapun yang berkaitan dengan anak-anak ini seperti sensory integration, yang terakhir saya lakukan juga, speech, ya sampai saya ke Singapura juga untuk mengambil, eee, sertifikasi untuk, eee, terapi bicaranya. Nah, dan yang terakhir, satu lagi auditory integration training, itu AIT itu juga membuat anak saya dari yang hanya berbicara satu suku kata menjadi banyak. Nah, jadi ini mungkin saya juga, project saya ini banyak sampai saya bingung. Nanti AIT ini memang rencananya sama Dokter Ali, kita akan melakukan, menawarkan AIT ini ke anak-anak ini untuk, intervensi yang sudah skala 4-nya sudah bagus, yang khusus untuk AIT juga perlu untuk intervensi di, pendengarannya, karena saya tahu banyak anak yang, telinga bagian tengahnya itu problem, sehingga proses, eee, untuk pengenalan suara itu jadi tidak akurat gitu, atau sulit untuk bagi mereka untuk mengidentifikasi atau membedakan suara satu dengan suara yang lain. Oke. Setelah itu ada juga yang suplementasi. Nah, suplementasi itu mengikuti protokol dari, dokter-dokter dari luar. Wah, kalau itu Dokter Ali tahu kalau suplementasinya itu bisa. Saya pernah ke Dokter Ali membawa obat, bukan obat, suplemen yang banyaknya sedus Aqua itu. Itu yang diminum anak saya. Nah, saya juga mengalami hal-hal seperti itu. Nah, itu juga yang, membuat orang tua, kalau seorang mama apapun itu dikerjakan, tetapi orang yang mungkin seperti papanya dia tanya, "Apa ndak apa-apa itu makan suplemen harus segitu banyaknya?"
Nah, yang saya jawab, "Ya memang harus segitu, kekurangannya segitu." "Ya nggak apa-apa, dilakukan segitu." Nah, kalau seorang ibu akan melakukan itu dengan taat untuk mengejar, kesempatan. Sebenarnya mengejar kesempatan, apapun yang bisa menolong anak saya, pasti seorang ibu akan melakukan itu. Jadi waktu itu kalau ngelihat kondisi anak saya ya me menyedihkan ya, nggak bisa apa-apa, apapun yang saya lakukan kayak menabrak tembok. Nah, jadi maka, mungkin di kesempatan ini, eee, ini ini bagus juga ya layarnya ditutup, eee, ibu-ibu yang mungkin dalam tahap pencarian yang luar biasa. Nah, Eee, setelah ketemu dokter Ali, protokolnya dokter Ali cuman satu, kita juga harus belajar. Nggak bisa kita membayangkan dokter Ali seperti dokter-dokter pada umumnya kalau biasanya banyak orang tua yang komplain. Kalau ke dokter itu kan saya diterangkan, apa yang menjadi masalah anak saya, iya. Tapi kalau menerangkannya dan singkat saja, ya itu masih bisa. Tetapi ini dokter Ali kan kepingin kita sebagai orang tua itu belajar untuk mengetahui mengapa kita harus pakai ini, mengapa kondisi anak saya seperti ini. Nah, kalau saya senang, lebih senang saya ketemu dokter yang bisa menerangkan dan membuat saya harus, mengetahui kondisi anak saya dan kenapa anak saya harus dilakukan ini. Tetapi memang ada sebagian orang tua yang masih dengan, mmm, main, mungkin pemikiran bahwa ke dokter itu adalah dokter yang memberitahu, pakai ini tanpa menjelaskan kenapa harus dipakai ini. Nah, itu yang saya, mungkin nggak samanya ya, karena ini dokter Ali ingin kita belajar dan membuka semua informasi mengenai anak kita. Jadi, menurut saya baguslah ketemu dengan dokter Ali. Tapi, ya itu nanti ada pertanyaan mungkin, ke dokter Ali yang perlu saya berikan, biar dokter Ali sendiri yang menjawab. Pertanyaan ini ditanyakan oleh orang tua banyak berkali-kali juga melalui saya, mungkin juga dokter Ali juga pernah ditanya, nanti saya tanyakan pada akhir acara ini. Oke, saya, eee, selain EBA itu saya juga sering meng-invite profesional yang untuk intervensi non biomedis itu dari luar, kebanyakan memang dari Singapura karena itu yang paling dekat, yang terakhir saya, lakukan dari South Africa. Nah, kalau saya nggak ada dokter Ali, ya mungkin saya terus-menerus akan mencari di luar sana, karena saya nggak saya senang invite mereka karena saya tak ingin tahu ada sesuatu yang baru yang mungkin bisa menolong anak-anak ini dan anak saya juga. Kalau anak saya, ya saya akan lakukan terus, tapi anak-anak lainnya mungkin yang jauh lebih muda, mereka mempunyai kesempatan yang, lebih baik, lebih besar untuk menjadi lebih baik, tidak, melebihi anak saya. Nah, karena apa yang kita ketahui sekarang itu sangat sangat besar, sangat, luar biasa dibandingkan dengan waktu saya berjuang sendiri. Nah, jadi saya menghimbau orang tua di sini, memang kita harus terjun langsung. Kita nggak bisa cuman tutup sebelah mata, apa yang dokter Ali katakan disuruh kiri kanan tanpa kita tahu, apa yang kenapa kita harus melakukan itu, gitu. Dan itu memang membuat kita lebih memerlukan waktu ya, yang tersita untuk anak kita. Tetapi lakukan itu, apalagi kalau anak-anak ini masih kecil di bawah 5 tahun, kalau enggak penyesalan itu sangat besar sekali kalau anak-anak ini udah besar, karena enggak semua anak bisa bisa bagus, kadang-kadang masih ada yang bisa kalau tambah besar dia akan menyakiti orang tuanya, memang orang pertama yang akan disakiti oleh mereka adalah kita, orang tuanya. Jadi ya kita harus lakukanlah itu sekarang.
Nanti mungkin saya boleh nggak men-share-kan foto-foto anak saya, karena ini juga ada permintaan sama dokter Ali kok saya nggak pernah share anak saya. Ya karena saya coba saya share foto-foto, saya berikan saya berapa menit untuk share screen. Ini saya kumpulkan di sini untuk sebentar share screen. Saya secara singkat aja, mungkin ini anak saya sekarang. Saya nggak mungkin ini foto-foto antara 5 tahun yang lalu sampai sekarang. Ini dia sedang belajar vokal, les vokal sekarang karena nggak bisa tatap muka, jadi les vokalnya harus online, melalui online. Next gimana? Nah, saya bahwa anak saya selama pandemi latihan olahraga di rumah karena nggak bisa berenang lagi. Oke, next. Nah, saya sharing ini sama Ibu dan Bapak mungkin supaya bisa jadi pertimbangan kenapa kita harus mempunyai anak yang dengan behavior yang perilaku yang bagus. Kalau perilakunya nggak bagus, nggak mungkin bisa kooperatif seperti ini kan. Ya. Ini anak saya masih terapi di mata hati juga. Nah, dia harus pakai prokesnya sangat lengkap sekarang dua double masker sama face shield. Ini dia belajar gitar dengan guru gitarnya.